Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Dan Bang Aan, tadi kita sudah bicara tentang larangan untuk pelaksanaan tahun baru untuk mengatasi terjadinya ledakan kasus COVID-19. Apakah itu cukup efektif? Ya, idealnya efektif gitu ya. Idealnya efektif karena pemerintah sudah memberikan ketegasan. Tapi memang mudah-mudahan memang diaplikasikan gitu ya. Tidak hanya sekedar larangan formalitas, harus diaplikasikan kepada masyarakat, memberi sosialisasi, patroli gitu. Karena memang kita melihat ke belakang itu banyak hal yang menjadi pemicu melonjaknya kasus ini gitu ya. Belakang itu di akhir Oktober itu ada libur panjang juga perayaan Maulid Nabi. Kemudian awal Desember kita ada pilkada, pelaksanaan pilkada. Itu kan menimbul berpotensi juga gitu. Walaupun sampai sekarang memang belum terlihat atau belum ada ya ada klaster-klaster pilkada atau klaster libur panjang yang lalu itu. Cuman memang bukannya klaster, peningkatannya ini melonjaknya signifikan benar gitu ya. Jadi justru kita melihatnya jangan sampai tidak ada klaster tapi semakin melonjak gitu. Itu kan luar biasa gitu. Apalagi sekarang di Lampung tanda kutip pandeminya mulai mematikan gitu ya. Sudah ada beberapa pasien yang meninggal, sampai sekarang ada sekitar 100-an kayaknya 150-an. Itu di hari-hari terakhir ini bahkan yang meninggal itu sudah mulai kalangan-kalangan menengah ke atas ya. Nah, itu artinya memang bahkan kalangan menengah ke atas kita nggak tahu apakah dia tidak disiplin prokes kalau kesehatan gitu ya, atau memang dia seperti apa, mengapa dia bisa sampai berujung pada kematian gitu ya. Memang umurnya dan bawaan juga menunjang untuk kematian itu. Itulah yang menjadi salah satu masyarakat harusnya sadar, karena dengan elit yang meninggal itu tentu surat kabar akan menuliskannya ya. Itu kita memberikan edukasi masyarakat bahwa ini loh ternyata sudah sampai segini di Lampung gitu loh. Pandemi ini bisa mematikan. Makanya masyarakat kita ajak sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, khusus untuk perayaan tahun baru ini pemerintah juga harus sudah baik untuk mengeluarkan larangan, tinggal aplikasinya gitu ya. Nah, tapi kita juga media kita sebagai salah satu elemen untuk mengedukasi masyarakat, memang kita gencar juga untuk mengedukasi masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan dan lebih baik mencari solusi liburan panjang, melakukan hal yang bermanfaat lah di rumah daripada keluar. Betul, apalagi memang kalau kita lihat sebenarnya Provinsi Lampung ini menjadi lokasi yang sangat strategis begitu ya untuk jadi tujuan lokasi wisata, baik itu dari Sumatera Selatan maupun itu dari Pulau Jawa begitu ya. Lantas bagaimana nih tentunya untuk masyarakat sendiri, apakah sudah cukup sosialisasi agar tidak melakukan perayaan di tahun baru? Nah, ini tinggal itu juga, artinya masyarakat juga kan mestinya disosialisasi terus, apalagi sekarang sudah mulai pemerintah kota ini semakin tegas dengan misalnya pelarangan pesta hajatan gitu ya di rumah. Sekarang udah mulai dilarang atau dikurangi dan harus diawasi dengan menjalankan protokol kesehatan segala macam gitu ya. Nah, itu mestinya masyarakat sadar dengan itu gitu loh. Tinggal memang sekarang kita harus mengantisipasi banyaknya warga dari luar yang mau ke Lampung untuk berwisata. Bahkan kata Jubir Satgas COVID-19 Lampung, Bu Rehana itu mengatakan mestinya dia meminta pemudik itu yang datang ke sini itu harus isolasi. Nah, saat ditanya bagaimana isolasi, rekomendasi WHO isolasi itu 14 hari gitu kan ya. Dari sini kan kita juga menangkap sinyal itu bahwa dengan libur hanya 8 hari kan gitu ya. Tapi isolasi 14 hari, apakah jadi liburannya itu? Betul. Itu kan sudah datang
belum selesai isolasi mereka harus Pulang kembali, karena iya. mengerjakan itu. Artinya ini sinyal bahwa sudahlah tinggal di tempatnya masing-masing aja atau di rumah untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Tapi satu sisi lainnya pemerintah juga membutuhkan pendapatan dari pajak mungkin gitu ya. Udah gitu ekonomi daerah juga harus jalan. Itu yang jadi dilema. Benar sekali, itu tuh yang menjadi sebuah dilema karena kita juga perlu untuk meningkatkan perekonomian, Betul. terlebih di pandemi COVID-19 seperti ini. Iya, benar. Lantas tentunya kita perlu sekali melakukan disiplin protokol kesehatan. Apakah dari ketiga pemerintah kabupaten kota yang sudah menerapkan larangan ini memiliki sanksi tegas terhadap mereka yang melarang? Sejauh ini memang hanya Pemkot Bandar Lampung yang berani menyatakan bahwa mereka akan mencabut izin kafe dan hotel yang tetap menggelar perayaan pergantian tahun itu ya, malam pergantian tahun 2020-2021. Tapi di Lampung Selatan sendiri hanya meminta untuk menjalankan protokol kesehatan, melarang perayaan itu dengan yang berpotensi mengumpulkan massa banyak. Kemudian tapi mereka bisa solusi bahwa kalau memang tetap mau rayakan harus tetap menjaga protokol kesehatan dan 3M gitu. Begitu juga dengan Lampung Utara. Karena Lampung Utara juga kan nggak begitu, destinasinya nggak sebegitu banyak Bandar Lampung dan Lampung Selatan gitu. Mereka lebih normatif lagi larangannya itu gitu. Oke, tentunya dengan adanya sanksi-sanksi itu kita harapkan agar mereka tidak berani untuk melanggar dari adanya kedisiplinan protokol kesehatan. Tapi begitu ya. Mestinya, pengunjung itu bukan hanya yang di Lampung saja yang membuat atau mensosialisasikan tentang protokol kesehatan ini. Iya. Daerah-daerah yang berpotensi warganya ke Lampung itu juga mestinya mereka memberi sosialisasi ke warganya kan ya. Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Banten, Jakarta. Itu kan mereka kemarin aja pada saat liburan kemarin aja banyak sekali wisatawan yang membawa mobil dengan plat luar. BG itu Sumatera Selatan, BD itu Bengkulu, D bahkan D ya Bandung. F Bogor banyak juga, B apalagi B dan A ya, Banten dan Jakarta gitu. Ini kan luar biasa gitu. Oke Bang Aan, lantas seperti apa nih solusi untuk kita semua merayakan liburan tahun baru, namun tanpa terjadinya ledakan dari COVID-19? Ya, artinya memang solusinya pemerintah harus benar-benar tegas atau memberi juga tentang larangan-larangan itu. Tapi kalaupun namanya orang mau liburan ya nggak bisa dilarang ya. Artinya memang harus ada solusi lain, yaitu mengimbau sosialisasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan 3M gitu ya. Artinya masyarakat silakan kesadarannya sendiri bagaimana. Cuman kalau memang mau liburan mereka harus ke tempat menggunakan protokol kesehatan. Kemudian masyarakatnya sendiri sebenarnya harus sadar benar bahwa pandemi ini masih ada gitu, dan potensi kerumunan itu juga akan menciptakan lonjakan-lonjakan kasus gitu ya. Untuk masyarakat umum sendiri artinya memang ya carilah aktivitas-aktivitas bermanfaat selama liburan ya. Misalnya juga kan sekarang musim kembang gitu ya. Itu kan bisa juga jadi salah satu alternatif untuk aktivitas di rumah itu. Nah, tapi memang ya namanya masyarakat itu tetap harus diberikan terus sosialisasi kesadaran dari pemerintah kita. Surat kabar pun, media massa pun sebenarnya sudah mendorong hal itu gitu. Tinggal ya pemerintah semakin mengetatkan lagi, mungkin di checkpoint patroli melihat bahwa masyarakat seperti apa, ditegur atau diberikan sanksi sosial karena kita masih pergub ya, belum ada perda gitu. Ya itulah mungkin biar nggak
melonjak gitu kasus. Oke, tentunya banyak sekali untuk kegiatan bermanfaat lainnya seperti berkebun ya, dan juga berternak ataupun juga memasak yang bisa menghasilkan duit juga ya. Oke, terima kasih Bang Aan. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan bedah tajuk kali ini. Untuk informasi selengkapnya silahkan baca Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.